Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya mata kuliah yang atau metode penelitian yang selama ini sudah lama saya berikan. Waktu itu saya masih mengajar di beberapa program S1 di lingkungan Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita sehat semua. Dan ini adalah kuliah pertama yang terbuka untuk semua peserta mahasiswa, bukan hanya untuk lingkungan UI, tapi untuk terbuka untuk semua universitas atau sekolah tinggi. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya mata kuliah yang atau metode penelitian yang selama ini sudah lama saya berikan. Waktu itu saya masih mengajar di beberapa program S1 di lingkungan Universitas Indonesia. Tapi sekitar 20 tahun terakhir ini saya hanya fokus pada kuliah-kuliah di S2 dan S3, baik di Universitas Indonesia, juga misalnya, dan di Universitas Indonesia itu hampir di semua program pasca, dan kemudian juga di program doktor ilmu kepolisian. Teman-teman sekalian, ini khusus materi yang disiapkan untuk S1, teman-teman sekalian. Di luar kuliah ini sebenarnya ada kuliah yang memang sudah berjalan lama untuk S2, S3, terutama sekali di lingkungan Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, ini adalah sebenarnya bahan-bahan lama yang dulu sudah saya berikan, misalnya beberapa perkuliahan di lingkungan UI, dan sekarang daripada misalnya tidak dimanfaatkan, saya coba kembali untuk melakukan revisi atau mengedit kembali materi-materi yang lama itu. Tetapi dengan upaya bagaimana mencoba untuk menyampaikannya itu secara ringkas, singkat, tapi jelas. Maksudnya adalah bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang lagi baru masuk mungkin ya, mungkin aja dalam semester pertama ini atau kedua Anda sudah nanti memperoleh metode penelitian. Dan ini sekedar bantuan saja, tentu ada nanti dosen-dosen yang memberikan penjelasan tentang metode-metode itu. Dan ini adalah bantuan ringkas untuk menjelaskan tentang berbagai macam metode yang ada di lingkungan, terutama sekali yang biasanya dibahas di program S1. Dan ini pada bagian pertama ini sebenarnya lebih mencoba menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Dan saya kemungkinan sekali tidak begitu masuk ke metode kuantitatif karena selama ini saya hanya lebih fokus untuk membahas tentang metode-metode kualitatif baik di S1 dan S2 sekarang, S2, S3 sekarang ini. Teman-teman sekalian, mahasiswa, saya senang sekali bertemu kita kembali. Dan ini adalah mata kuliah yang saya katakan tadi memang ringkas, tapi harapan saya mata kuliah ini bisa membantu teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya, baik misalnya untuk membuat tugas-tugas sehari-hari, juga misalnya untuk membuat jurnal, skripsi atau tesis untuk peserta S2. Materi kuliah kita ini sebenarnya adalah membahas khusus untuk sekarang ini tentang metode penelitian studi kasus. Teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, sekarang ini sebenarnya kita setiap hari dihadapkan berbagai macam kasus ya, tentang korupsi, tentang pemilihan umum, tentang masalah politik, tentang masalah-masalah yang sekarang berkembang begitu banyak di luar kita, di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sebenarnya menantang kita untuk bisa menyiapkan metode yang tepat, yang baik, yang bisa gunakan untuk menyelesaikan, baik misalnya untuk tulisan ilmiah atau untuk tesis dan skripsi. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah katakan secara ringkas bahwa ini memang materi yang khusus disiapkan untuk S1, dan pada hari ini kita akan menjelaskan tentang penelitian studi kasus
dan ini ada teori dan juga nanti ada prakteknya. Adik-adik sekalian atau teman sekalian, untuk membahas metode ini sebenarnya ada beberapa ilmuwan terkemuka yang saya kemukakan namanya di sini, tapi tidak saya jelaskan satu persatu apa yang mereka kemukakan. Saya lebih mencoba untuk memberikan model rangkuman dari beberapa pemikir yang saya kemukakan di sini. Di antaranya adalah, ini adalah sebenarnya seorang peneliti dan penulis yang sangat terkenal, dan dia justru juga sebenarnya membuat penelitian-penelitian dan juga materi untuk skripsi atau tesis, dan ia sangat baik menurut saya, termasuk salah seorang profesor yang menulis sangat baik tentang metode studi kasus ini. Teman-teman sekalian, namanya adalah Robert Kayin. Dia adalah seorang ilmuwan yang tadi saya katakan yang terkenal dalam penelitian studi kasus. Robert Kayin ini telah menulis banyak buku dan artikel tentang topik ini. Teman-teman sekalian, bukunya yang paling terkenal adalah Case Study, Research, Design, and Methods yang terbit pada tahun 1984. Saya hanya mencoba untuk menelusuri buku ini, tidak mencoba untuk lagi menelusuri buku-buku yang lain karena saya setiap hari disibukkan untuk membuat banyak sekali materi-materi. Bukan hanya permasalahan filsafat ilmu dan metodologi, tetapi juga misalnya tentang teori critical theory, postmodern theory, cyber theory, dan lain-lain. Saya bicara misalnya tentang banyak sekali tentang filsafat, misalnya filsafat sosial, filsafat politik, filsafat hukum, dan lain-lain. Dan itu adalah materi-materi yang saya berikan cukup lama sebenarnya di lingkungan pasca Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, saya katakan tadi bahwa ini sebenarnya materi lama yang coba saya revisi dan sedikit misalnya ada edit-edit lagi. Dan dari Yin menekankan pentingnya menggunakan pendekatan yang sistematis dalam desain penelitian studi kasus ini juga, dan bagaimana menggabungkan berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian kita atau misalnya hasil yang kita muat dalam bentuk tulisan baik jurnal atau skripsi dan tesis. Penulis yang kedua adalah Robert Stack. Ini adalah seorang ahli dalam metode penelitian kualitatif juga, dan Robert ini menulis tentang studi kasus dan fokusnya sebenarnya pada interpretasi pemahaman fenomena yang kompleks dalam konteks yang khas, yang spesifik. Teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda mulai sekarang memikirkan misalnya tentang apa yang akan ditulis, baik misalnya untuk jurnal atau misalnya tugas-tugas harian yang dipinta oleh dosen, atau mulai dari awal memikirkan misalnya apa yang akan dicoba dilakukan nanti penelitian dan menggunakan studi kasus, maka banyak sekali kasus-kasus yang berada di sekitar kita. Dan sebenarnya studi kasus memang lebih berminat untuk mencoba melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang memang khas, yang ada di lingkungan kita, dan tidak terlalu sulit untuk kita lakukan. Teman-teman sekalian, pada kuliah ini saya tidak memasukkan itu misalnya dengan studi kasus yang sifatnya global, atau katakan misalnya virtual. Itu lebih banyak misalnya dibicarakan pada program S2, terutama sekali pada program S3. Pada pembahasan kita tentang studi kasus di sini, kita lebih banyak sebenarnya mencoba untuk melakukan penelitian tentang masalah-masalah atau kasus-kasus yang berada di lingkungan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, dari penulis yang saya katakan tadi, dia menulis sebenarnya satu buku yang menarik tentang The Art of Case Study. Ini diterbitkan pada tahun 1995, jadi relatif baru. Dan ia memberikan panduan tentang bagaimana merancang satu penelitian, bagaimana melakukan atau menerapkannya, dan bagaimana melaporkan penelitian itu, ya, baik misalnya dalam tulisan ilmiah atau pada skripsi dan tesis. Teman-teman sekalian, saya sering sekali agak terlontar langsung itu disertasi, karena memang itu yang saya hadapi sehari-hari. Karena memang saya lebih mengajar dalam mungkin 20 tahun terakhir ini. Ini lebih pada studi-studi yang ada di lingkungan untuk S2 dan terutama sekali untuk program doktor. Teman-teman sekalian, saya minta maaf kalau sering saya secara tidak sengaja
luar ucapan disertasi. Tadi saya sudah katakan bahwa pada studi research yang dikemukakan ini adalah sebenarnya dia melaporkan tentang penelitian studi kasus dengan penekanan pada pendekatan yang holistik. Maksudnya, kalau yang dikatakan pendekatan holistik itu ya adalah pendekatan yang sifatnya sebenarnya tidak hanya mencoba untuk menjelaskan masalah itu dari satu bidang saja. Jadi kalau sekarang misalnya kita atau Anda menemukan misalnya kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum yang baru lalu, atau mungkin juga ada sekarang pemilihan untuk misalnya anggota DPRD, ya DPRD untuk kabupaten dan seterusnya, itu sebenarnya adalah kasus yang sangat kompleks. Jadi Anda bisa misalnya mencoba untuk melakukan penelitian itu dengan melihat bagaimana misalnya partai-partai, bagaimana misalnya mereka mengajukan siapa yang akan didukung, bagaimana problem dan hebohnya pada kasus-kasus itu, dan bagaimana nanti misalnya pelaksanaannya. Itu adalah sebenarnya suatu hal yang menunjukkan bahwa Anda melakukan riset yang sifatnya dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Mengapa kontekstual? Karena memang Anda atau kita melakukan riset itu langsung berhadapan dengan apa yang kita hadapi, fenomena yang benar-benar kita hadapi. Jadi itu sebenarnya menarik sekali. Makanya pada bagian pertama ini saya mencoba untuk membuat satu atau memilih tema tentang metode penelitian studi kasus. Teman-teman, yang ketiga adalah Sharon B. Merriam. Dia adalah penulis terkenal lainnya yang telah menulis tentang metode studi kasus, terutama dalam konteks pendidikan dan penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, bukunya adalah atau berjudul Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation. Teman-teman sekalian, ini adalah buku yang diterbitkan pada tahun 1988. Jadi kalau untuk metode penelitian itu termasuk sangat relatif baru. Jadi saya memang mencoba untuk melakukan penelitian. Saya tidak pernah misalnya mengambil ya kalau ada bagian misalnya untuk S2, S3, saya biasanya justru mengambil itu di atas 1900 dan itu lebih banyak pada kasus-kasus yang berkembang setelah era informasi dan globalisasi. Dan ini juga sebenarnya bisa Anda gunakan pada kasus sekarang karena memang ini adalah sebenarnya metode yang bisa kita gunakan bukan hanya pada misalnya kasus-kasus yang berkembang sesudah tahun 1900-an, tetapi juga misalnya pada kasus-kasus yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, jadi saya katakan tadi bahwa buku ini, ya Qualitative Research ini, menjelaskan sebenarnya tentang berbagai macam masalah, tentang upaya untuk melakukan atau menggali isu-isu yang kompleks dalam pendidikan dan ilmu sosial budaya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah, ini sebenarnya bukunya justru ini yang paling banyak diterbitkan, ataupun misalnya diterbitkan dan digunakan oleh dosen-dosen umumnya. Saya lihat misalnya para teman-teman dosen yang memberikan kuliah baik di S1 dan S2 ini banyak sekali menggunakan buku dari John Creswell ini, dan Creswell ini adalah penulis yang dikenal luas dalam bidang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi dia sebenarnya menjelaskan kedua bidang itu. Ingat teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mau melakukan riset untuk tesis disertasi dan sampai misalnya juga untuk artikel, kita bisa memperoleh ya pemahaman yang lebih luas tentang metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, tapi juga bisa sebenarnya metode kuantitatif dan kualitatif ini dipadukan menjadi mixed method, jadi campuran antara kedua itu, dan itu tentu paling tidak misalnya untuk teman-teman S1 mungkin belum begitu dituntut untuk bisa misalnya melakukan apa yang kita sebut dengan metode penelitian yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman sekalian, di program doktor banyak sekali ini kita lakukan karena sekarang memang mereka melakukan penelitian riset yang lebih luas, lebih kompleks, sehingga kemungkinan besar sekali mereka akan menggunakan perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi bukan berarti menggabungkan secara apa, tapi mencoba menggunakan ya paduan yang harmonis antara metode kualitatif dan kuantitatif. Teman-teman sekalian, dalam bukunya ini, misalnya Creswell mengungkapkan buku Research Design Qualitative dan Mixed Method. Teman-teman sekalian, jadi memang dengan sengaja dia juga membuat satu penjelasan tentang metode campuran tadi. Teman-teman sekalian,
Creswell membahas bagaimana studi kasus dapat digunakan dalam berbagai strategi penelitian dalam konteks metode campuran. Teman-teman sekalian, tadi saya sudah katakan mungkin ini akan lebih banyak misalnya untuk metode campuran ini, mulai dikembangkan pada program S2 dan terutama sekali program S3, karena di program S2 dan S3 apalagi dalam, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa masuk ke program di UI ada namanya kajian strategik global. Di situ memang kita lebih banyak membicarakan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan fenomena yang berkembang setelah era informasi. Teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa, para ilmuwan ini telah memberikan kontribusi. Jadi yang saya masuk tadi, ilmuwan yang sudah saya kemukakan, nama-namanya di atas, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan dan penyempurnaan metode penyelidikan studi kasus. Teman-teman sekalian, paling tidak saya juga menggunakan pemikiran mereka untuk menyusun materi kuliah ini dan menjadikannya salah satu metode penelitian yang memang paling bermanfaat, menarik dalam kajian ilmu sosial, budaya, pendidikan, dan bidang-bidang terkait lainnya. Teman-teman dan adik-adik mahasiswa, terutama sekali, saya senang sekali begitu banyak pasti yang sudah mulai, misalnya pada semester pertama mungkin sudah mempunyai ya atau ditawarkan kuliah yang kita sebut tadi dengan kuliah metode penelitian. Tapi kemungkinan besar sebenarnya ini lebih ya Anda terima pada semester kedua atau ketiga. Pada kuliah pertama, biasanya semester pertama itu memang termasuk membahas tentang mata-mata kuliah dasar. Tapi ada baiknya sebelum ada kuliah itu pun teman-teman atau adik-adik semua mencoba mempelajari, membahas lebih awal tentang apa yang kita bicarakan pada malam ini, sehingga akhirnya begitu nanti dosen menjelaskan tentang metode-metode penelitian yang akan kita bahas dalam beberapa waktu berikutnya dan termasuk yang sekarang ini dapat membantu Anda untuk lebih memahami dan bisa menerapkan metode yang kita bicarakan dalam perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih adik-adik sekalian, teman-teman. Saya harapkan ada manfaatnya untuk kita semua, untuk Anda semua. Materi-materi yang disampaikan dalam kuliah-kuliah tentang metode penelitian kualitatif, dan saya mungkin akan mencoba untuk menjelaskan tentang sekitar 10 metode kualitatif yang memang biasanya digunakan untuk riset, skripsi, dan disertasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian pertama, dan kita pasti akan coba lanjutkan dengan penelitian studi kasus yang berikutnya. Itu kemungkinan lebih pada bagaimana misalnya studi kasus ini diterapkan, diaplikasikan dalam riset lapangan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.